Halo teman-teman, di episode Kamus HI hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas mengenai Freedom Flotilla. Mari kita bayangkan sebuah kapal kecil, penuh relawan, sipil, bukan tentara, dari berbagai bangsa. Dan di dalamnya nggak ada senjata satupun, hanya ada susu formula untuk bayi, obat-obatan, dan juga bahan pangan yang bisa langsung dikonsumsi oleh para pengungsi. Mereka berlayar di Laut Tengah menuju Gaza, wilayah yang telah 18 tahun diblokade ketat. Misi mereka sebenarnya sederhana, menembus blokade, mengirimkan harapan, terutama bantuan kemanusiaan. Inilah Freedom Flotilla, teman-teman. Solidaritas sipil internasional yang menantang salah satu blokade paling kontroversial di dunia saat ini, yaitu blokade di Laut Gaza. Nah, apa itu Freedom Flotilla? Freedom Flotilla adalah armada kapal sipil yang sejak 2008 mencoba menembus blokade laut Israel ke Gaza. Dan tujuan mereka setidaknya ada tiga. Yang pertama, mengirimkan bantuan kemanusiaan langsung ke rakyat Gaza. Yang kedua, menantang legalitas blokade yang dinilai bertentangan dengan hukum internasional. Dan ketiga, membangun solidaritas transnasional, bahwa warga dunia tidak akan diam melihat sebuah ketidakadilan yang dialami oleh warga di Gaza ataupun warga lain yang sedang mengalami ketidakadilan. Mari kita lihat sejarah singkatnya. Momentum terbesar sebenarnya terjadi tahun 2010. Saat itu Gaza Freedom Flotilla berangkat membawa sekitar 10.000 ton bantuan. Ada sekitar 600 aktivis dari 37 negara, mulai dari diplomat PBB, anggota parlemen Eropa, hingga jurnalis dan relawan sipil. Namun pada tanggal 31 Mei 2010, di perairan internasional, kapal utama mereka, yaitu Mavi Marfara, diserang oleh pasukan Israel. 9 aktivis sipil tewas. Serangan ini memicu gelombang kecaman dunia. Dan sejak itu, Freedom Flotilla menjadi simbol perlawanan damai melawan blokade Gaza. Kalau kita lihat dari secara hukumnya, setidaknya ada 3 aspek hukum. Yang pertama dari ICRC menyebutkan bahwa blokade Gaza melanggar hukum kemanusiaan internasional. Lalu yang kedua dari UNHRC, sesuai dengan laporannya tahun 2010, melihat bahwa blokade Laut Gaza adalah hukuman kolektif yang sifatnya tidak proporsional. Dan kalau kita lihat dari Palmer Report, menyebut blokade secara teknis legal, namun penyerangan kapal sipil di perairan internasional melanggar prinsip proporsionalitas. Singkatnya, menahan kapal sipil di laut internasional itu sama dengan pelanggaran hukum laut internasional. Sekarang mari kita lihat kembali sejarahnya tahun 2010. Saat itu setidaknya ada 6 kapal dan 3 penumpang dan juga 3 kargo. Nilai bantuan diperkirakan sekitar 20 juta US dollar. Dan muatannya itu tidak lain atau tidak lebih dari obat-obatan, semen untuk pembangunan, kursi roda, alat kesehatan, dan juga mainan anak-anak. Namun saat itu kapal Mavi Marfara tahun 2010 dihadang oleh Israel, dan Israel menawarkan satu negosiasi, yaitu bantuannya dibongkar di pelabuhan Ashdod. Tapi oleh Freedom Flotilla tawaran ini ditolak. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa misi utamanya adalah menantang blokade itu sendiri, bukan hanya sekedar pengiriman barang. Nah, sejak 2010 misi ini terus berlanjut. Misalnya di tahun 2011 ada Freedom Flotilla 2, lalu di 2015 ada Freedom Flotilla 3, lalu tahun 2018 ada Just Future for Palestine Flotilla. Dan ini artinya Freedom Flotilla bukanlah sebuah gerakan yang baru saja muncul akhir-akhir ini. Tapi ia adalah sebuah gerakan yang sudah muncul setidaknya 15 tahun yang lalu. Dan 2025 ini menjadi salah satu tahun yang penting karena muncul babak baru. Yang pertama, di bulan Mei lalu, 2025,
Ada kapal Conscience diserang oleh drone di Laut Tengah di perairan internasional. Setidaknya dalam serangan ini, 4 relawan sipil terluka dan akhirnya kapal terbakar. Namun saat itu, dunia diam, tidak banyak yang memberitakan insiden ini, dan serangan ini sampai sekarang belum ditindak oleh badan internasional. Dan kini babak baru tengah berlangsung. Ada kapal baru yang baru dikirimkan lagi, namanya Madeline. Ini sebagai kapal pengganti dari Conscience. Dan dari berita terbaru yang saya baca di website Freedom Flotilla, setidaknya pada tanggal 9 Juni 2025, kapal Madeline milik Freedom Flotilla Coalition yang juga membawa bantuan kemanusiaan ini lagi-lagi diblokade oleh Israel. Kru sipil ada setidaknya 12 volunteer sipil yang tidak bersenjata diculik dan bantuan kemanusiaannya disita. Salah satu pengacara HAM dari Freedom Flotilla mengatakan Israel tidak punya kewenangan hukum untuk menahan relawan internasional di kapal Madeline ini. Ini pelanggaran terang-terangan atas hukum internasional dan bertentangan dengan perintah Mahkamah Internasional atau ICJ yang menuntut akses kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza. Saat ini tuntutan dari Freedom Flotilla jelas, ada 4. Yang pertama, akhiri blokade ilegal Gaza, bebaskan semua relawan yang diculik, izinkan bantuan kemanusiaan masuk tanpa kontrol oleh tentara Israel, dan adili serangan terhadap Madeline dan Conscience. Apa kira-kira pelajarannya bagi kita sebagai pembelajar HI? Setidaknya ada 3 yang saya kira bisa kita refleksikan. Yang pertama, kita melihat betapa pentingnya peran dari aktor non-negara, dalam hal ini LSM dan masyarakat sipil, seperti Aliansi Freedom Flotilla, yang memiliki peran signifikan dalam politik global. Ketika banyak pemimpin-pemimpin negara memilih diam, komplisit, terhadap ketidakadilan yang sedang terjadi di Gaza, justru peran aktor non-negara seperti Aliansi, LSM, dan protes-protes damai yang dilakukan oleh warga sipil lebih keras dan kritis menyuarakan ketidakadilan ini. Yang kedua, diplomasi rakyat juga bisa mengintervensi kebijakan luar negeri dan membentuk opini global. Lalu yang ketiga, sengketa ini juga membuka debat kunci tentang hukum laut internasional, serta perlindungan warga sipil di konflik yang sifatnya asimetris. Jadi, Freedom Flotilla itu bukan hanya sekedar diskursus mengenai kapal yang sedang berlayar ke Gaza, tapi kalau kita refleksikan lebih mendalam, Freedom Flotilla adalah sebuah gerakan yang berbicara mengenai simbolitas dari hak mobilitas warga, lalu wujud dari solidaritas global, dan bagian dari perjuangan melawan ketidakadilan global. Kita tutup kamus HI hari ini dengan satu pesan, solidaritas tidak bisa diblokade.